Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Setelah menyimak video ini, kalian diharapkan untuk 1. Dengan menggunakan daftar pertanyaan, kalian mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan wawancara, kalian mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang ketiga, dengan observasi lingkungan, kalian mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang keempat, dengan observasi dan diskusi, kalian mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Yang kelima, dengan observasi, kalian mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dari lingkungan dengan tepat. Yang keenam, dengan observasi kalian mampu melakukan refleksi kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk tabel dengan sistematis. Jadi tabelnya seperti ini ya, tabelnya. Jadi, anak-anak akan mengolah hasil wawancara yang sudah dilakukan 2 minggu lalu dengan narasumber yang kalian pilih. Kalian akan menyajikan laporan wawancara tersebut dalam bentuk laporan yang lengkap dan sistematis. Seperti pada gambar di sampingnya, ini adalah laporan wawancara yang lengkap dan sistematis. Setelah menulis laporan wawancara yang kalian lakukan dengan petani atau peternak, kalian akan membaca cerita tentang peduli lingkungan. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asam, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. "Untuk pembuatan pupuk kompos." "Ayo, ikut Bapak ke kebun," jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jajak. Lalu mengamati gambar hewan dan tumbuhan dan mengidentifikasi tumbuhan dan hewan yang terawat atau tidak terawat dengan membubuhkan tanda centang pada gambar hewan dan tumbuhan yang terawat. Lalu mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat atau tidak terawat pada tabel yang tersedia di bawah ini. Berdasarkan pengalaman belajar hari ini, kalian diminta melakukan analisis secara mandiri hal berikut. 1. Beragam penyebab tumbuhan dan hewan tidak terawat. Yang kedua, dampak kondisi tersebut bagi manusia. Oke, jadi setelah itu anak-anak akan melakukan observasi mandiri kondisi lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah itu
bersih atau tidak. Setelah itu, menganalisis penyebab dari kondisi lingkungan sekolah dengan menjawab pertanyaan yang tersedia. Oke, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.